Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Kembali hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan untuk kembali kita beribadah. Puji Tuhan, sampai hari ini kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Siapkan tubuh, jiwa, roh kita, hati kita berfokus kepada Tuhan. Angkat satu pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Dalam kudus hadirat
syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur. Pujian syukur kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian syukur kami bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di rumah, kami yakin dan percaya Engkau juga melawat setiap hati kami Tuhan. Melawat setiap pribadi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami terima mujizat-Mu. Kami terima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Kalau pagi hari ini kembali kita ada berkumpul dalam rumah Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama bersuka cita, bertepuk tangan. Saya undang Bapak Ibu di rumah, kita bangkit berdiri. Ya, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Ya, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, untuk Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Katakan lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati
sorak-sorai untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Allah yang dahsyat luar biasa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita siapkan hati kita. Kita kembali mau dengar kebenaran firman Tuhan. Ke-1 pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Segenap hati katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Angkat tangan kita, katakan ku percaya. Ku percaya. Amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan ku percaya. Ku percaya.
Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini, pengakuan kita terhadap kebesaran kuasa Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, sekali lagi. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan sama-sama. Pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Semua beri kemuliaan bagi Tuhan kita, karena Dia yang perlu diagungkan, dimuliakan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami nikmati lagi lawatan-Mu atas ibadah kami saat ini. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami sudah menaikkan pujian bagi-Mu. Kami naikkan dari hati yang terdalam. Tiba saatnya kami masuk firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berfirman bagi kami melalui mulut bibir hamba-Mu. Dan nyatakan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Kau menaruh karunia berkata-kata bagi hamba-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan sama-sama lagi kita menikmati firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya kunjungi dulu saudara. Karena kita masih online, ya saya kunjungi saudara di rumah. Halo Bapak Ibu, anak muda, seluruh jemaat Hosana, mungkin ada Hosana Teens yang ikut. Shalom, apa kabar semua? Semua dalam keadaan yang baik bukan? Salam sehat. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita akan, maksud saya sebelum kita masuk firman Tuhan, saya ingin perlu memberitahu sesuatu kabar yang baik buat kita. Ya, kalau tidak ada aral melintang atau halangan, ya sudah ada lampu hijau, kita akan beribadah di gereja. Dan sudah ditentukan bahwa ibadah di gereja akan dilakukan minggu depan, tanggal 14 Juni. Tetapi ibadah kita ini dengan ibadah yang tidak lepas dari istilah new normal dengan protokol kesehatan. Jadi ada batasan-batasan yang perlu dibuat di gereja dalam ibadah. Nah saudaraku, tentunya untuk pembatasan-pembatasan ini saya tidak secara pribadi kunjungi saudara, tapi kita kan ada komsel, kita kan ada pengurus-pengurus. Nah dengan mereka lah kami sudah berembuk dan nanti dari mereka lah yang akan mengatur jadwal bagaimana cara ibadah nanti pada minggu depan dengan ibadah protokol kesehatan. Tapi percayalah, Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab itu taatilah setiap aturan. Kita mulai belajar wajib taat dengan aturan ya.
Jadi kita akan mulai nanti diatur. Saya percayakan kepada pengurus-pengurus gereja kita yang ada di Komsel, yang ada di Youth, di Teens ya. Mereka yang akan nanti mengatur bagaimana penjadwalan itu. Jadi dengar ibadah kita, ibadah dengan aturan ya. Jadi saudara belajar taat. Setuju saudaraku? Saya percaya jemaat Hosana, jemaat yang taat ya. Dan semua dipersiapkan, perlengkapan dipersiapkan. Dan Tuhan tolong tidak ada perubahan untuk hal ini ya. Jadi hari ini kita masih online. Jadi Tuhan tolong minggu depan kita sudah bisa berada di gereja. Tapi dengan pembatasan. Dan karena pembatasan ini, maksud saya karena ada pembatasan-pembatasan. Jadi ibadah kita minggu depan 4 kali. Yang biasanya kalau di gereja 3 kali, kita buat 4 kali. Ya, jadi jam 7 yang pertama, jam 9:30 yang kedua, kemudian kita break dulu ya. Karena ruangan harus disterilkan dulu. Kita mulai lagi jam 4 dan kita akan lanjut terakhir dengan jam 6. Nah, saudaraku, para pelayan-pelayan yang melayani siap ya dengan tenaga ekstra ya. Kita jaga fisik untuk kita melayani sepanjang hari. Ya. Oke, Tuhan berkati kita ya. Nah, saudaraku, saatnya kita masuk firman Tuhan. Tema pagi ini kita masih berbicara tentang Roh Kudus. Karena kita masih berada situasi tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi tema kita pagi ini dipimpin oleh Roh Kudus. Yuk sama-sama kita ucapkan yang ada di rumah. 2, 3. Dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya hidup kita ini yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, pembahasan kita dari dalam firman Allah, yaitu di dalam Roma pasal 8. Kita akan bahas seluruh pasal ini. Jangan lari kemana-mana saudaraku. Tapi karena pembacaan ini cukup panjang ya. Jadi akan beberapa ayat-ayat saja yang saya akan bacakan. Tapi bagi seluruh jemaat yang cinta firman, selesai ibadah baca lagi, ulang lagi, lalu catat apa yang kita pelajari sama-sama pada saat ini ya. Supaya kita tidak kehilangan berkat, poin-poin berkat yang Tuhan siapkan. Oke, Roma pasal 8 kita akan mulai baca dulu ayat yang ke-14. Sampai dengan ayat yang ke-17. Yuk kita akan baca dan saudara siapkan catatan saudara, Alkitab saudara. Yang pakai handphone, pakai tablet semua kudus ya. Yuk kita baca dan sikap kita tetap kita berdiri. Dalam ruangan ini juga perlu kita sedang ibadah ya. Sama-sama kita berdiri. Kita konsentrasi semua yang di dalam ruangan ini juga kita sedang ibadah. Ya, bukan sekedar kita hanya tugas, tapi sama-sama kita ibadah. Kita semua serius dengan Tuhan. Yuk. Kita mulai ayat 14. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, yuk silakan duduk. Ayat ini berkata dalam ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya apa saudaraku? Ya, kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, kita ini disebut anak-anak Allah. Artinya apa? Kita ini diadopsi menjadi keluarga Allah.
keluarga yang sah. Nah, ketika kita menjadi keluarga Allah, ayat yang ke-17 memberikan satu jaminan bahwa kita sekarang menjadi ahli waris dari keluarga Allah. Ahli waris dari apa? Dari janji-janji Allah. Wow, luar biasa. Jadi anak-anak Tuhan, katakanlah spesifik jemaat Tuhan, saudara saya, kita yang hidup kalau dipimpin oleh Roh Kudus, sekali lagi, kalau kita siap dipimpin hidup kita oleh Roh Kudus, maka kita berhak menerima janji Allah sebagai ahli waris yang diberikan kepada kita. Oh, luar biasa. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan hidup sebagai ahli waris dari jaminan-jaminan Allah. Wow, yang setuju katakan amin. Luar biasa. Kita ini menjadi ahli waris. Dan untuk menjadi ahli waris kita perlu hidup lagi lebih dalam sebagai anak Tuhan. Yaitu bergaul dengan Roh Kudus. Karena anak-anak Tuhan, maksud saya anak-anak Tuhan harus dipimpin Roh Kudus. Nah, kalau kita dipimpin Roh Kudus, sekali lagi saya ingin tekankan, maka Roh Kudus akan membawa kita hidup di dalam jaminan janji Tuhan. Bukan janji manusia loh. Janji manusia bisa berubah. Tapi kalau Allah berjanji dia tidak pernah berubah. Karena dia tidak pernah berhutang dengan janjinya. Wow, luar biasa. Maju terus. Kita akan berbicara sekarang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu tema kita. Ada 3 kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya kalau kita dipimpin terus oleh Roh Kudus. Ada 3 kebenaran tuntunan Roh Kudus yang dia akan berikan kepada kita yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum kita lihat yang pertama, kita lihat dulu ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat 18 sampai dengan 23 cukup panjang. Kita nggak usah baca seluruhnya, tapi saudara wajib baca nanti ya. Kita mulai dulu dari ayat yang ke-18. Ayat 18. Sebelum kita berbicara tentang kebenaran yang pertama, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca dulu ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sampai dulu di situ. Sebab aku yakin, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Penderitaan zaman sekarang ini, kesulitan hidup pada zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diperoleh nanti. Artinya belum seberapa berbicara penderitaan. Padahal berbicara penderitaan, kita baca di dalam ayat yang ke-20. Ayat 22 saja kita lompat, ayat 22. Berbicara penderitaan. Ya. Sebab kita tahu sampai sekarang, saya ulangi ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Sama-sama mengeluh. Sama-sama mengeluh karena penderitaan itu. Dan sama-sama merasa sakit bersalin. Berbicara penderitaan, betapa beratnya penderitaan itu. Memang tidak enak. Sampai ayat 22 katakan, sakitnya penderitaan. Sakitnya memikul masalah. Seperti seorang ibu yang akan melahirkan. Wow. Bukankah ini berbicara penderitaan yang sulit? Seperti seorang ibu yang akan melahirkan. Tapi kalau kita baca di dalam pasal yang ke-8 tadi. Kira-kira apa sih yang seringkali menjadi masalah, menjadi kesulitan, menjadi penderitaan bagi manusia?
Sampai kalau penderitaan itu datang, seperti seorang ibu yang akan bersalin, betapa sakitnya. Memang sakit berbicara menderita. Apa sih yang seringkali menjadi penderitaan manusia? Yuk kita baca terus, kita masih dalam pasal yang ke-8. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-35. Ayat 35 ini berbicara tentang penderitaan manusia. Rasul Paulus berbicara tentang hubungannya dia dengan Kristus tidak bisa dipisahkan oleh apa? Oleh beberapa penderitaan. Yuk ayat 35. Sama-sama kita baca. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, berbicara penderitaan. Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Yang kita barusan saja baca ini. Ini selalu berbicara dihubungkan dengan penderitaan yang dialami oleh setiap manusia. Tidak jauh dari kisah ini. Tidak jauh dari apa yang dicatat oleh ayat 35. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, adanya bahaya, adanya pedang. Ini yang sering kali yang menjadi masalah manusia. Merasa tertekan, merasa sesak karena himpitan hidup, merasa teraniaya oleh masalah. Sampai firman Allah katakan kelaparan, sampai merasa sudah gak tahu lagi bagaimana dengan ekonomi yang sulit, sampai sulit untuk mencari nafkah, mendapatkan makanan, dipakai istilah kelaparan. Ketelanjangan, sudah tidak bisa lagi membeli. Karena sudah tidak punya lagi dana, katakan tidak punya lagi pemasukan. Sudah semuanya itu sudah mendatangkan kesulitan. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bukan? Akibat pandemik COVID-19 ini ya. Bagaimana banyak kesulitan-kesulitan terjadi. Banyak orang sudah mulai merasa begitu teraniaya. Merasa begitu sesak hidup ini. Sampai ada yang berkata sudah tidak makan. Sudah kesulitan untuk membeli, untuk makan. Karena memang situasinya sulit. Dan kita tahu sudah sekian bulan. Banyak perusahaan-perusahaan besar saudaraku sudah hentikan karyawannya. Ada satu pabrik di kota Bandung yang cukup besar. Ada 30.000, 20.000 PHK. Coba saudaraku. Ya. Saya ngobrol dengan seorang bapak. Mungkin saudara bisa tahu yang di Bandung. Ada satu pabrik yang luar biasa. Karyawannya ada 30.000, 20.000 diberhentikan. Karena sudah tidak sanggup lagi dengan situasi yang seperti ini. Orang mulai merasa tertekan dengan situasi yang sekarang. Sepertinya kesulitan itu bagaikan seorang ibu yang sedang akan melahirkan, begitu sakitnya hidup ini. Tapi kita maju terus dalam firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan saudaraku. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan? Walaupun beratnya tekanan hidup, beratnya penderitaan, sulitnya untuk hidup. Tetapi dengarkan baik-baik ada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Mari kita lihat ayat 25 katakan. Ketika sedang menjalani penderitaan, ayat 25 katakan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sebagai orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus, firman Allah katakan. Kita menantikannya atau kita berharap kepada pertolongan Tuhan dengan tekun. Jadi untuk menjalani penderitaan hidup ini perlu kita jalani dengan tekun. Artinya apa? Belajar tabah. Tabah itu identik saudaraku dengan apa? Identik dengan kesabaran. Memang untuk sabar gak enak ya.
Disuruh ini sabar, begini sabar. Jadi pertanyaan sering kali muncul. Sampai kapan harus sabar? Jawabannya sederhana. Jawabannya apa? Sampai kapan kita harus sabar? Jawabannya sederhana. Ya sabar. Ya, itu jawabannya. Karena itulah sabar. Jadi kalau kita sedang mengalami situasi yang sulit. Sebagai orang percaya. Tetap kita tekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah tekun. Dan kalau kita tekun, mari kita lihat apa yang dikatakan firman Allah. Mari kita baca ayat yang ke-26. Kita maju terus dalam firman Tuhan. Memang tidak enak melewati situasi yang sulit. Kita sekarang sedang berada dalam pandemik COVID-19 yang membuat sudah banyak tatanan kehidupan manusia terganggu. Banyak perusahaan-perusahaan besar sudah terganggu. Sampai juga kepada kita anak-anak Tuhan, usaha-usaha yang kecil pun sangat terganggu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan kita tetaplah tekun di dalam Tuhan. Biarlah kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, di tengah situasi yang sulit apa yang kita hadapi. Saya pernah bagikan ini di saat teduh tapi sangat singkat. Kita akan dalami hari ini. Dalam ayat 26. Yuk kita akan baca sama-sama. Ayat 26 dalam Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oh haleluya. Ada jalan keluar yang firman Allah berikan buat kita. Sebab itu bangga dengan firman Tuhan. Selalu memberikan jalan keluar di situasi yang sulit. Firman Tuhan katakan. Dalam penderitaan ingat. Ya. Ayat 26 katakan ada Roh Kudus yang ingin membantu. Ya. Ada Roh Kudus yang ingin menolong. Untuk membantu mengangkat beban-beban doa kita kepada Allah yang ada di sorga. Tapi bagaimana Roh Kudus membantu kita? Ayat ini katakan dia membantu orang yang berdoa. Sebab ayat 26 katakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Artinya apa? Bukan tidak bisa berdoa. Ayat ini berkata orang ini berdoa. Tapi saking beratnya penderitaan. Saking beratnya masalah. Saking terlalu sudah tidak tahu lagi harus mencari jalan keluar di mana. Dia berdoa gak bisa ngomong lagi. Terlalu berat bebannya. Tapi karena dia terus berdoa dalam situasi yang sulit. Roh Kudus berperan. Dia memimpin orang yang berdoa. Dia bantu orang yang sedang berdoa. Dia angkat beban doa itu. Dia sampaikan kepada Bapa di sorga. Wow, luar biasa. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus yang pertama. Roh Kudus membantu mengangkat beban-beban doa kita yang berat. Dia bawa bantu kita untuk sampaikan kepada Bapa di sorga. Itulah kalau dipimpin Roh Kudus. Kalau tanpa dipimpin Roh Kudus kita sudah gak tahu harus berbuat apa. Di situasi yang sulit mungkin kita putus asa. Di situasi yang sulit mungkin kita sudah kecewa. Tapi karena kita ada Roh Kudus. Roh Kudus akan bantu kita. Akan mengangkat beban doa kita. Bagaimana Roh Kudus mengangkat beban doa kita. Dia temukan kalau kita berdoa. Sebab itu saya berulang-ulang katakan. Roh Kudus bergaul dengan orang yang suka berdoa. Roh Kudus suka bergaul dengan orang yang senang berdoa. Sebab itu saudaraku, senanglah, sukacitalah untuk terus berdoa. Di dalam tekanan yang berat, tetaplah berdoa. Sekalipun kita sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi kepada Tuhan. Tapi karena kita terus berdoa. Di dalam doa ada penyembahan. Bagian kita hanya menyembah kepada Tuhan. Bagian Roh Kudus menyampaikan doa-doa kita ke Bapa di sorga.
Oh luar biasa. Sebab itu jadi jemaat Tuhan, jadi anak Tuhan harus setia berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita temukan dalam ayat 26 sampai dengan ayat yang ayat yang ke-26 kita baca tadi dan selanjutnya, dan kita menemukan sekarang yang ketiga. Ya. Maaf, yang kedua. Dipimpin oleh Roh Kudus, kebenaran yang kedua. Yuk, kita baca ayat 31 sampai dengan 34. Ayat 31 sampai dengan 34. Kita akan baca ayat 31 sampai dengan 34. Saya baca dulu ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Wow, luar biasa. Jadi yang kedua, pimpinan Roh Kudus menuntun kita kemana? Yang kedua, dia meyakinkan iman percaya kita bahwa ada Yesus yang akan menolong masalah-masalah kita. Tadi Roh Kudus membawa doa kita. Sekarang Yesus datang untuk menolong. Sebab itu dikatakan Allah saja dia tidak menyayangkan anaknya dikirim ke dunia ini menjadi korban buat manusia. Masakan dia tidak akan menolong saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi yang kedua saudaraku, ada Yesus, Roh Kudus menuntun kita. Meyakinkan iman kita, ada Yesus yang ingin menolong. Karena apa? Karena dalam ayat 33, dia katakan seperti begini. Di dalam ayat yang ke-34 maksud saya, 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Kalimat berikut, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus menjadi pembela dalam kesulitan saudara dan saya. Kalau kita dikendalikan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan keyakinan percaya kita, iman kita bahwa ada Yesus yang menjadi pembela atas segala persoalan kita. Wow, luar biasa kalau hidup dipimpin Roh Kudus. Lalu yang ketiga kita lihat. Sebab itu untuk dipimpin Roh Kudus ingat baik-baik. Kita perlu terus bergaul dengan Roh Kudus. Ketika kita di dalam kesusahan, kita tidak pernah merasa sendiri. Ada Roh Kudus yang meyakinkan kita. Ada Yesus pembela, penolong bagi segala masalah kita. Hari-hari ini pandemi COVID-19 menyusahkan banyak orang termasuk saudara mungkin. Tapi kita tidak perlu takut. Ada Yesus yang menjadi pembela buat kita. Pertolongan Yesus tidak pernah terlambat. Yang terakhir, yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Kebenaran yang ketiga dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 35 sampai dengan 36. Saya ulangi lagi ayat 35. Ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan berkata seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 36. Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Wow. Ayat 35. Ketika Roh Kudus memimpin terus hidup kita, maka Roh Kudus akan membawa kita,
akan menguatkan kita, bukan keyakinan saja kepada pertolongan Yesus. Tapi ayat 35 katakan, yang ketiga, Roh Kudus akan terus menguatkan cintamu kepada Yesus. Cinta kita, kasih kita kepada Yesus Kristus. Sehingga kita bisa berkata tentang bagaimana hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus. Sampai kita bisa berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Kelaparankah? Ya. Bahayakah? Dan kita bisa berkata tidak ada yang bisa memisahkan. Yang setuju katakan amin. Ya. Enggak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dengan kita. Sekalipun kesulitan menimpa kita. Sekalipun mungkin kelaparan menimpa kita. Sekalipun pandemi COVID-19 menyusahkan kita. Tapi dengan keyakinan yang diberikan Roh Kudus. Membuat kita semakin erat hidup kita, kasih kita, cinta kita dengan Kristus. Sampai kita bisa berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Wow, luar biasa bukan? Mengasihi Kristus akan semakin bertambah-tambah. Tidak ada yang bisa memisahkan cinta kita kepada Yesus. Sekalipun sedang mengalami kesulitan. Seperti seorang ibu yang akan bersalin. Wow, begitu beratnya beban. Begitu beratnya kesulitan. Tetapi kita tidak pernah gentar. Kita justru semakin tekanan hidup. Semakin masalah hidup menekan kita. Tetapi semakin kita mengasihi Yesus. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat tuntunan Roh Kudus. Yang kesimpulannya, saya ambil bagian kesimpulan daripada pimpinan Roh Kudus. Yang pertama dia pimpin kita, membantu doa-doa kita. Yang kedua dia memimpin kita kepada keyakinan tentang Yesus adalah pembela. Dan yang ketiga dia memimpin kita untuk terus menguatkan cinta kita, kasih kita kepada Yesus. Nah kesimpulannya, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Ayat 37 ini ayat yang luar biasa. Kesimpulannya dalam ayat yang ke-37. Yuk kita baca bersama-sama. Kita bersama-sama baca ayat yang ke-37. Kalimatnya seperti ini, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh yang telah mengasihi kita. Mari kita katakan lebih meresap. Maksud saya lebih meresap, menyatu ke dalam batin kita firman ini. Katakan kata kita ganti dengan aku. Ya. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu aku lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi aku. Ketika Roh Kudus memimpin kita, membawa kita kepada 3 hal kebenaran, akhirnya disimpulkan pimpinan Roh Kudus bukan mencelakakan kita. Pimpinan Roh Kudus bukan menyusahkan kita. Tapi pimpinan Roh Kudus membuat apa saudaraku? Dia simpulkan dalam ayat yang ke-37. Kesimpulannya menjadikan kita semua. Saudara-saudara sebagai jemaat yang hidup dipimpin Roh Kudus. Dia jadikan kita orang-orang yang menang lebih dari pemenang. 2 berkat ganda kita peroleh. Sudah menang. Dapat berkat ganda yang kedua. Lebih dari pemenang. Berkat 2 kali ganda luar biasa bukan? Sebab itu situasi yang sulit hari-hari ini. Jangan saudara merasa sendiri. Ada Roh Kudus akan menolong saudara. Jangan saudara merasa seorang diri. Ingat ada Roh Kudus akan menolong saudara. Sebab itu saudaraku berbicara tentang Roh Kudus, saya ingin tekankan sekali karena ini merupakan satu pengajaran yang penting. Berbicara tentang Roh Kudus
Bukan sekedar kita hanya berbicara bahasa roh. Sekali lagi ini penting. Bahasa roh itu tanda kita dipenuhkan Roh Kudus. Cukup. Kalau kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, teruslah berdoa dengan bahasa roh. Tapi bukan itu yang kita utamakan. Bukan itu yang kita banggakan. Bukan bahasa roh yang kita gembar-gemborkan. Bahasa roh adalah untuk menguatkan kita. Tapi lebih daripada itu masuk kepada pimpinan Roh Kudus. Dan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita alami karya Roh Kudus. Sebab itu saudaraku, kalau kita orang yang sudah dipenuhkan dengan bahasa roh, puji Tuhan, teruslah berdoa. Yang belum, saudara, alamilah bahasa roh itu. Karena bahasa roh itu diberikan oleh Roh Kudus sendiri, bukan oleh manusia. Dan setelah itu alami hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Saudara akan mengalami banyak hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Karena karya Roh Kudus. Apa artinya saudara pandai berbahasa roh? Ya saudaraku. Tetapi saudara tidak mengalami karya Roh Kudus. Misalnya dalam situasi yang sulit, Anda kehilangan pengharapan. Saudaraku, artinya Anda tidak bergaul dengan Roh Kudus. Terlebih dalam pandemik, saudaraku, COVID-19 yang memang membuat banyak ketakutan, kegelisahan, kegentaran. Karena banyak kehilangan, saudaraku, yang harusnya menjadi pegangan hidup. Ternyata, saudaraku, semua bisa lenyap. Dalam situasi seperti ini, kalau saudara akhirnya menggerutu, menyalahkan sini dan itu, menyalahkan, mencari tahu siapa yang salah akibat daripada kesulitan ini. Saudara, berarti belum saudaraku alami karya Roh Kudus. Orang yang sudah berbahasa roh, dia akan alami karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus di tengah-tengah pandemik COVID-19, dia tahu dia akan tetap berdoa. Amin saudaraku. Karena Roh Kudus selalu bergaul dengan orang berdoa. Makin tertekan makin berdoa. Makin kesulitan makin berdoa. Itulah karya Roh Kudus. Dia mencari orang-orang yang suka berdoa. Bukan orang yang mengomel. Bukan orang yang selalu mengeluh karena beban. Tapi dia cari orang yang berdoa. Karena Roh Kudus selalu bergaul dengan orang yang berdoa. Sebab itu saudaraku, alami Roh Kudus dengan karya yang nyata, karya yang luar biasa. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, amin. Katakan datang ke atasku, datang ke atasku. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, amin. Amin, amin. Datang ke atasku, katakan datang penuhiku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang urapiku. Amin, amin. Datang segarkanku, katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, amin. Datang urapiku, datang segarkanku, katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya. Datang ke atasku, Roh Kudus datang di atas hidupku. Roh Kudus yang nikmati Roh Kudus memulihkan, menyegarkanmu. Datang ke atasku,
Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Ya. Kita katakan, mari Roh Kudus datang kembali ke atasku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Benar. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhi, amin. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Nikmati Roh Kudus dalam penyembahan. Nikmati Roh Kudus dalam doa penyembahan. Roh Kudus janjikan engkau pemenang. Dia akan bawa engkau menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, tangan kanan kita bersama-sama. Tangan kiri di dadamu. Kita berdoa, Bapakku dalam sorga, tangan-tangan kami terangkat kepadamu. Kami menyatukan hati kami perlu Engkau Roh Kudus. Mari Engkau terus memenuhi kami Roh Kudus. Engkau yang sudah berada di dalam hati kami, hidup kami. Biarlah Engkau terus mengendalikan hidup kami. Bahwa kami lebih menikmati Engkau Roh Kudus. Engkau segarkan kami. Segarkan roh kami. Segarkan cinta kami kepadamu Roh Kudus. Biar kami lebih kuat lagi. Dalam nama Yesus. Engkau menolong semua pergumulan jemaat-Mu. Kami semua sedang mengalami kesulitan Tuhan hari-hari ini. Karena pandemi COVID-19. Tapi kami percaya semua sepengetahuan-Mu. Semua dalam kedaulatan-Mu. Tapi kami mohon melalui Roh Kudus. Kuatkan kami. Tolong kami Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus. Biar kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu Roh Kudus. Terima kasih, turunkan tangan saudara. Mari kita berterima kasih sejenak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua bersuara katakan terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jamaah-Mu Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berbuah, berakar dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya untuk kami Tuhan. Kau pakai beliau lebih heran Tuhan. Untuk terus membawa kami intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Katakan sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Amin. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Amin. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kembali sama-sama saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita berdiri bersama. Kita angkat pujian, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Daniel Krisandoko. Amin. Angkat tangan kita, katakan ku yakin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perlu
saat ini kami boleh ada, kami masih boleh sehat Tuhan, itu semua karena anugerah daripadamu Bapa. Kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan bangsa ini, berkati bangsa ini Tuhan, biar bangsa ini bisa terbebas dari virus COVID-19 Bapa. Kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang mampu mengangkat virus ini Tuhan. Kami berdoa juga buat TNI Polri yang menjaga Tuhan bangsa ini, beri kekuatan kepada mereka, beri kemampuan pada mereka Tuhan, biar mereka boleh mengamankan negeri ini Tuhan, biar tidak ada kerusuhan di bangsa ini, tidak ada keributan di bangsa ini Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan buat para pemimpin kami, ampuni dosa salah mereka Tuhan. Kau berkati setiap keputusan yang diambil dari pemimpin-pemimpin kami Tuhan, biarlah Kau beri hikmat kepada mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun berdoa buat para medis Tuhan, bersyukur kami untuk keberadaan mereka Tuhan. Mereka mau membantu, mereka mau mengobati setiap pasien yang terinfeksi virus ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, jagai tubuh mereka di saat mereka mengobati, dan mereka tidak terinfeksi virus ini Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun berdoa buat pembangunan gerejamu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengawalinya Tuhan, dan kami yakin Tuhan Engkau yang akan menyelesaikannya Bapa. Maka memberikan Tuhan biaya-biaya yang dibutuhkan, maka mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan bahan-bahan bangunan Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa buat jemaat Hosana, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, berkati mereka Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan mereka Engkau berkati, lindungi mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam berkat. Mari kedua tangan kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati keluarga, rumah tangga, mantu cucumu. Diberkati buah kandungan keturunanmu. Amin. Diberkati usaha mata pencarianmu. Amin. Tuhan menaruh engkau di kepala bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Ya. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.